Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lena Sari, NPM 1702980003, mahasiswa Fakultas Hukum Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Dengan ini saya mengumpulkan tugas UTS mata kuliah Hukum Cybercrime, dosen pengampu Ibrahim Pikma Edrisi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu cybercrime. Apa itu cybercrime? Menurut Organization of European Community Development atau OECD, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer, termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Secara umum, pengertian cybercrime sendiri memang biasa diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Seperti apa yang telah disebutkan, tindakan cybercrime ini muncul seiring dengan kian gencarnya teknologi digital, komunikasi dan informasi yang semakin contohnya, kejahatan cybercrime. Berikut ini merupakan contoh kasus cybercrime. Cybercrime yang terjadi di Indonesia maupun di dunia banyak sekali ya. Contohnya itu seperti memalsukan akun Facebook seseorang. Yang kedua, fenomena ransomware WannaCry. Beberapa tahun lalu, jagat digital sempat diramaikan dengan kemunculan virus komputer yang ransomware WannaCry yang mampu mengunci data komputer seseorang. Untuk bisa membuka dan mengakses data tersebut, syarat yang harus Anda lakukan adalah membayar sejumlah uang tebusan melalui wallet Bitcoin. Jenis-jenis cybercrime. Setelah mengetahui tentang pengertian cybercrime dan contoh kasusnya, berikut ini merupakan jenis-jenis cybercrime yang banyak terjadi di dunia. Pertama, pencurian data. Aktivitas cybercrime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal, masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan. Yang kedua, cyber teroris. Cyberteroris merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyberterorisme kerap kali mengancam keselamatan warga, negara, atau bahkan stakeholder yang menyatu jalannya pemerintahan. Yang ketiga, hacking. Jenis cybercrime berikut adalah hacking. Tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Jika menilik dari kegiatan yang dilakukan, hacking sebenarnya tidak selalu memiliki konotasi buruk karena ada pula hacker positif yang menggunakan kemampuan. Saya akan menjelaskan tugas yang saya resum, yaitu bab 6 yang berjudul urgensi pengaturan teknologi informasi. Pertama,
faktor perkembangan teknologi dan internet yang cepat. Kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dibagi menjadi dua. Pertama, kejahatan yang bertujuan untuk merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer. Kedua, kejahatan menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan. Sementara yang termasuk kejahatan yang difasilitasi teknologi antara lain penipuan kartu kredit, penipuan bursa efek, penipuan perbankan, pornografi anak, perdagangan narkoba, serta terorisme. Yang kedua, faktor sosial dan ekonomi. Perkembangan teknologi internet ini terjadi di berbagai bidang kehidupan manusia, terutama di bidang sosial dan ekonomi, contohnya seperti e-commerce. Berkembangnya e-commerce diikuti pula dengan berkembangnya kejahatan teknologi canggih. Seiring waktu dikenal dengan cybercrime, internet banking crime, online business crime, electronic money laundering. Nah, yang ketiga, faktor penegakan hukum. Faktor penegakan hukum juga sering menjadi sebab dari berkembangnya kejahatan cyber itu. Hal ini dilatar belakangi oleh sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk-beluk teknologi informasi, sehingga saat pelaku ditangkap, mereka sulit mencari bukti-bukti untuk menjerat pelaku. Polres Tulang Bawang tangkap wanita penyebar video asusila di medsos. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Tulang Bawang berhasil mengungkap pelaku tindak pidana penyebaran video asusila di medsos atau media sosial. Kasat Reskrim AKP Sandi Galih Putra, Sarjana Hukum SIK mewakili Kapolres Tulang Bawang AKBP Saipul Wahyudi, Sik MH mengatakan tindak pidana tersebut terjadi hari Minggu tanggal 12 bulan 1 2020 sekira pukul 18.34 waktu Indonesia bagian Barat di Mes Lanut Pangeran Muhammad Bunyamin. Adapun identitas korban berinisial SI, 38 tahun, warga Mes Lanut Pangeran Muhammad Bunyamin, Kampung Astra Kesetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Ujar AKP Sandi, Rabu tanggal 15 bulan 1 2020. Mulanya, korban mendapatkan kiriman video dari istrinya dan menurut keterangan dari sang istri, korban video asusila tersebut diunggah oleh pelaku di medsos Facebook. Sebelumnya, hari Sabtu tanggal 11 bulan 1 2020, sekiranya pukul 19.56 waktu Indonesia bagian Barat, pelaku sempat menghubungi korban melalui WhatsApp dan mengancam akan mengupload video asusila tersebut ke keluarga korban jika tidak memberikan uang senilai 70 juta. Korban belum sempat memberikan uang kepada pelaku dan pelaku telah mengupload video tersebut ke keluarganya dan sosmed. Akibat kejadian tersebut, korban melapor ke Mapolres Tulang Bawang. Berbekal laporan dari korban, petugas mereka langsung melakukan penyelidikan untuk mencari pelakunya. Berkat keuletan dan kegigihan petugas di lapangan, hari Selasa tanggal 14 bulan 1 2020 sekiranya pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat,
Pelaku berhasil ditangkap saat sedang berada di rumahnya. Pelaku tersebut berinisial JI, 33 tahun, berprofesi wira swasta, warga Tiuh Daya Asri, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, ungkap AKP Sandi. Dalam perkara ini, petugas berhasil menyita BB atau barang bukti berupa handphone Oppo jenis F7 warna hitam, 14 lembar screenshot percakapan dan postingan Facebook dan video bermuatan asusila durasi 4 menit 56 detik. Pelaku saat ini masih dilakukan pemeriksaan di Mapolres Tulang Bawang dan akan dijerat dengan pasal 45 ayat 1 JO pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut dengan ITE. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Harapan saya untuk semua warga Indonesia, harapan saya dari kasus tersebut bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan dan dengan apa yang kita lakukan. Karena secara tidak sadar kita tidak tahu perbuatan kita apakah akan melanggar hukum atau tidak. Maka dari itu pesan untuk semua, tetap berbuat baik pada sesama, jangan saling menjatuhkan. Karena kita semua adalah saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.